Bersiap. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baiklah, sekarang Ibu mau cek kehadiran kalian. Nah, coba lihat samping kanan dan kiri. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Tidak, ya Bu. Hadir semua ya? Iya, bagus sekali. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap, berarti yang ada di atas meja hanya buku yang berbau IPA saja, alat tulis. Untuk yang lainnya silakan letakkan di bawah. Botol minumnya letakkan di bawah. Oke, sudah ya. Oke, baiklah. Sekarang Ibu akan cek semangat kalian hari ini. Kita ice breaking sebentar. Masih ingat tepuk semangat? Masih, Bu. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita akan masuk materi sistem ekskresi pada manusia. Setelah minggu lalu kita sudah masuk sistem pernapasan pada manusia. Kita mau lihat ada tidak hubungan antara sistem pernapasan dengan sistem ekskresi. Kira-kira ada hubungannya tidak ya? Materi sistem pernapasan dengan sistem ekskresi? Ada ya? Ada, Bu. Nah, contohnya bisa kita lihat nih pada gambar ini. Nah, coba lihat. Nah, di sini gambar ada dua orang yang sama. Yang pertama dia sedang melakukan inspirasi. Masih ingat sistem pernapasan ya? Yaitu mengambil udara dari luar. Kemudian fase ekspirasi yang kedua. Nah, kira-kira di fase yang kedua itu apa sih yang kita hembuskan ketika bernafas? Saya, Bu. Ya? Karbon dioksida dan uap air, Bu. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Keisha. Nah, jadi pada sistem pernapasan, karbon dioksida, uap air, energi itu merupakan produk dari sistem pernapasan. Nah, hubungannya dengan ekskresi apa? Ternyata dalam sistem ekskresi, karbon dioksida dan uap air itu merupakan zat sisa metabolisme yang merupakan sampah metabolisme yang harus kita keluarkan dari tubuh. Coba kalau di rumah kita ada sampah, bagaimana keadaan rumah? Nyaman atau tidak? Tidak. Apa yang terjadi? Bau, jelas. Bau. Apalagi? Dapat mendatangkan Penyakit. Iya, dapat mendatangkan penyakit. Kemudian ada lalat, ya kan? Nah, begitu juga dengan tubuh kita. Kalau tubuh kita menyimpan sampah di dalam tubuh kita, tentu akan gampang masuk penyakit ya. Minggu yang lalu, Ibu sudah menugaskan kalian untuk membaca sekilas tentang materi sistem ekskresi. Sekarang Ibu mau kasih kalian pretest pengetahuan awal kalian tentang sistem ekskresi. Silakan keluarkan Android-nya, kita kuisis sebentar. Kodenya 753296. Sudah bisa Ibu mulai ya? Sudah. Waktunya kita mulai dari sekarang 5 menit ya nak ya. Oke, terima kasih. Nah, kuisis hari ini pemenangnya Christina, kemudian Kalista, Revan. Oke, beri tepuk tangan. Ini untuk pencapaian pretest sementara ya, masih ada post test. Sekian anak Ibu. Nah, pembelajaran kita hari ini nanti kalian akan belajar menemukan sendiri ya. Jadi yang pertama, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan rangsangan, kemudian nanti kalian akan mengidentifikasi masalahnya, lalu nanti kalian akan melakukan pengumpulan data dengan cara Ibu berikan LKPD. Nanti pada LKPD tersebut setiap kelompok itu membahas materi yang berbeda, konten yang berbeda. Kemudian di dalam LKPD itu juga Ibu memberikan media pembelajaran yang berbeda. Nah, kemudian nanti kita masuk ke pengolahan data. Di pengolahan data nanti kalian akan membuat produk laporan
ya, produk berupa laporan dari materi yang akan kalian bahas. Nanti kita juga ada games make a match. Kemudian setelah itu nanti kalian melakukan verifikasi atau pembuktian laporan yang sudah kalian kerjakan. Lalu generalisasi, yaitu menyimpulkan dari materi yang kalian bahas hari ini. Oke? Jadi nanti Ibu pandu bagaimana pembelajaran kita hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita nanti kalian Ibu ajak diskusi. Jadi melalui diskusi ini nanti kalian dapat merinci fungsi organ sistem ekskresi dengan tepat. Kemudian melalui diskusi nanti kalian juga dapat menganalisis proses ekskresi pada organ ekskresi dengan tepat. Nanti juga kalian akan melakukan kerja kelompok. Nah, kalian akan membuat produk berupa laporan. Produknya nanti akan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Mau buat video boleh, mau buat poster atau flyer boleh, mau buat PPT juga boleh, ya. Ibu bebaskan. Coba perhatikan gambar ini. Kira-kira gambar ini gambar seorang anak yang akan bagaimana? Akan buang air kecil ya. Nah, kenapa ya ketika udara dingin terasa tiba-tiba kamu sering tergelitik untuk ke kamar kecil? Kira-kira hal ini dialami anak kecil ini atau kalian juga mengalami? Kami juga mengalami. Kalian juga ya, bagus. Nah, selanjutnya. Ketika cuaca panas, kita lebih sering berkeringat. Apa itu kalian alami juga? Iya, Bu. Iya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya penyebabnya? Kalau cuaca dingin, cuaca hujan, mendung, kira-kira setiap 15 menit sekali bisa kita ke kamar mandi itu sampai 2 kali, ya kan? Kemudian di jam 12 siang, olahraga. Habis olahraga, keringat mengucur. Nah, itu kan dalam keadaan panas. Nah, kira-kira ada nggak yang tahu penyebabnya apa? Ayo, coba identifikasi masalah. Nah, ini apa ya yang menyebabkan seperti itu? Coba pikirkan. Ketika panas, apa yang terjadi pada kulit kita sehingga kita mengeluarkan keringat? Nah, kayaknya fungsinya di mana nih? Di dalam tubuh ya. Yang memproses kejadian itu terjadinya di dalam tubuh ya. Nah, ada apa di dalam tubuh prosesnya? Inilah nanti yang mau kalian kupas melalui pengumpulan data ya. Oke, jadi selanjutnya Ibu akan bagi kalian kelompok kerja. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Minggu lalu Ibu sudah melakukan asesmen diagnostik tipe belajar. Ya, ternyata Ibu dapati dari kelas ini tipe kinestetik itu lebih banyak. Ada 10 orang, makanya untuk tipe kinestetik Ibu bagi 2 kelompok. Ya. Nah, untuk kelompok pertama, dengan tipe belajar kinestetik, kalian Ibu minta membahas ginjal. Di kelompok pertama ada Keisha, Alena, Romi, Halim, Anindya. Apakah sudah berada pada tempat duduknya? Sudah, Bu. Sudah, oke. Kemudian kelompok kedua, kalian membahas konten tentang kulit. Nah, tentang kulit, kalian tipe belajar auditori. Ada si Kalista, tunjuk tangan mana Kalista? Ya. Cinta, Anggi, Revan, Kristina. Ini kelompok ginjal ya. Kemudian kelompok kulit. Selanjutnya Ibu akan bagi LKPD dengan kalian. Silakan kerjakan LKPD-nya. Kemudian kelompok paru-paru. Dengarkan, untuk waktu di sini Ibu beri waktu 25 menit. Tapi mengerjakan LKPD-nya hanya 15 menit. 5 menit setelah mengerjakan LKPD, kalian akan mendelegasikan teman kalian 3 orang mengambil info dari kelompok yang lain. Setelah itu 5 menit kemudian, kalian nanti akan kembali ke kelompok masing-masing dan menjelaskan apa yang kalian dapat dari kelompok yang kalian kunjungi. Mengerti ya? Bolehlah kerja mulai dari sekarang. Ayo, 15 menit. Kira-kira yang nomor 1 apa ya? Apa fungsi ginjal sebagai alat ekskresi? Ayo kerja kelompok diskusi ya. Oh, Di situ ada
kode barcode-nya. Silakan scan barcode-nya ya. Sudah selesai ya semua? Oke, bagus. Berarti selesai tepat waktu ya. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan setiap kelompok mendelegasikan 3 orang anggota kelompoknya untuk mengunjungi kelompok yang lainnya. Oke. Dari kelompok 1, kira-kira siapa 3 orang dari kalian yang kalian utus untuk mencari informasi dari kelompok lain? Kami Halim, Halim, Anin, dan Romi, Bu. ya Halim, Anin, dan Romi. Oke, silakan berkunjung ke kelompok 2, 3, dan 4. Bagi-bagi tugas ya. Kelompok 2. Siapa 3 orang yang kalian pilih? Ya, Revan, Anggi, Cinta. Oke, ada ke kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, yang tinggal, temannya yang tinggal, jelaskan dengan kelompok yang datang, anggota kelompok yang datang. Oke, kali ini kami akan menjelaskan tentang ginjal pada kalian. Kira-kira apa yang ingin kalian ketahui? Tahapan pembentukan urin manusia yang pertama ada filtrasi. Kedua ada proses reabsorpsi. Yang ketiga ialah tahap augmentasi. Kira-kira apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman sekalian yang mungkin ingin diketahui dari ginjal? Ada pertanyaan untuk dari kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 4? Oke, bagaimana? Sudah selesai? Aja. Sudah berlalu 5 menit ya. Nah, selanjutnya kelompok yang tadi berkunjung ke kelompok yang lain, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Tugas kalian adalah menyampaikan apa yang kalian dapat dari kelompok lain untuk kalian ceritakan dengan kelompok yang tinggal, dengan orang yang tinggal tadi. Jadi semua ada tugasnya masing-masing, ya kan? Kelompok yang tinggal tadi memberi informasi kepada pendatang. Nah, kelompok yang berkunjung selanjutnya karena sudah mendapat informasi dari kelompok lain akan menjelaskan ke orang yang tinggal di kelompoknya. Silakan. Kira-kira kalian Ini dapat Ibu apa kasih aja, waktu teman-teman? 5 menit. Silakan kamu mulai kelompok dari mana tadi? sekarang. Baiklah anak-anak Ibu, dari proses belajar yang seperti ini kalian dari sini bisa menemukan sendiri kan? Nah, dari 4 alat ekskresi tersebut paling tidak kalian sudah mengetahui ya bagian-bagiannya. Kemudian kita masuk ke tahapan pengolahan data. Mari kita buka dulu, kita cari template. Kalau mau buat poster boleh pakai aplikasi apa? Canva, Bu. Canva boleh. Mau buat slide? Canva juga bisa, Canva Bu. juga, iya bagus. Kira-kira kita bikin apa aja nih di PPT kita ya? Dan gini. Silakan buka Canva-nya masing-masing. Kalau mau buat pakai Canva, Kita catat aja dulu. Kita catat aja dulu yang mau kita buat apa aja ya kira-kira. Yang pertama tadi apa? Berarti ada 4 ya yang kita bikin. Ada fungsinya, letak, cara menjaga. Iya. Iya. Berarti ada pengertian, bentuk dan ukuran, fungsi, letak, dan cara menjaga ginjal. Nah, oke, baiklah Ibu. Lihat hampir semua kelompok sudah selesai Ada ya. pertanyaan lagi? Tinggal finishing aja. Nah, kita ice breaking sebentar. ada pertanyaan. Nah, ice breakingnya kita lakukan permainan make a match ya. Dimana nanti Ibu ini ada punya 20 kartu. Nah, setiap orang nanti Ibu kasih kartu. Kartu ini berisi pertanyaan dan jawaban. Kalian tinggal mencocokkan saja pertanyaannya dengan jawaban. Nah, kalian mau buat apa di sini? Kalian di sini akan membuat produk. Produknya berupa laporan, ya. Laporan tentang apa, Bu? Laporan tentang materi yang kalian bahas tadi. Kelompok 1 membahas ginjal, kelompok 2 membahas kulit, kelompok 3 membahas paru-paru, kelompok 4 membahas hati. Nah, kalian akan membuat laporan tentang organ ekskresi yang kalian bahas. Apa saja isinya? Mencakup apa zat sisa yang dikeluarkan, kemudian bagaimana tahapan pembentukannya, apa saja gangguannya, ya kan? Nah, kalian buat dalam bentuk laporan yang bagus. Waktunya bisa Ibu beri waktu 25 menit. Tapi nanti kita mau ada games ya, untuk memecah keheningan kalian. Oke. Nah, Ibu mau kalian kerjakan dengan bagus.
Nah, produknya berupa apa? Ibu bebaskan sesuai dengan minat dan bakat kalian. Yang hobi bikin video boleh buat video. Yang hobi bikin poster yang bagus boleh buat poster. Yang suka buat PowerPoint slide silakan. Yang suka praktek-praktek silakan. Nah, Ibu bebaskan ya. Ya, Oke, bisa kita mulai dari sekarang? Bisa, Bu. Nah, ayo mulai. Nanti kalau sudah ketemu pasangannya, silakan ke depan dan Ibu akan berikan reward. Ada rewardnya, oke? Boleh? Teman, Kita mulai dari sekarang. Ibu bolak-balik dulu kartunya. diskusi dulu ya. Nanti Ibu saat aku acak-acak bilang, dulu. Itu saja presentasi dari kami hari ini. Ibu bagi dan jangan dibuka ada sebelum kesalahan. ada instruksi membuka ya. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri. Itu nanti kita kayak hormat gitu ya. Jangan dibuka sebelum Ibu instruksikan. Hadiah. Jawabanmu tidak harus ketemu satu kelompok. Bisa kamu berpasangan dengan kelompok 4 dari 1 ke 4 karena sudah Ibu acak-acak. Jangan Halim. Tidak. Nah, sekarang waktunya kamu menemukan pasangannya. Silakan dibuka. Carilah gambar. Cari jawabannya atau pertanyaannya yang Ada cocok dapat dengan gambar terbaru kartumu. nggak? Boleh berpindah untuk mencari pasangannya. Kamu ginjal. Kamu nggak pasanganku. Aku dapat. Kamu pasangan. Kalau sudah ketemu pasangannya, silakan ke depan. Hai manis. Halo. Jangan salah ya. Karbon dioksida. Mana? Udah ketemu? Bernafas dan paru-paru. Sini. Ayo, ke depan, Faris, ayo ketemu pasangannya. Enggak, kau bukan kawanku. Pergi sana jauh-jauh. Ayo. Sudah, ada ketemu pasangannya. Awas nanti kalau salah pasangannya ya, nggak dapat reward. Ayo, berarti ada yang salah nih. Ayo, cek lagi. Udah ketemu pasangannya belum? Iya. Nah, mana yang mau dicek dulu? Kami, Bu. Ini yang terdekat. Oke, carilah gambar alat ekskresi yang mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Berarti gambar apa? Paru-paru. Oke, cocok. Klik. Nah, ini ada kantong identitas keluarga. Nih, dapat reward. Oke. Oke, pertanyaannya, apakah fungsi hati menawarkan atau menetralkan racun? Oke, betul. Beri tepuk tangan. Ini rewardnya. Oke, kembali ke tempat duduk yang sudah Ibu cek. Ini dengan ini. Kelenjar keringat dan kelenjar minyak terdapat pada bagian dermis. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk Halim dan pasangannya. Betul. Oke, dengar ini. Kebutuhan minum air sebaiknya adalah 8 gelas per hari atau setara dengan 2 liter air. Betul sekali. Oke, baiklah anak-anak. Sudah selesai laporannya semua? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai berarti kita masuk ke tahap verifikasi atau pembuktian. Ya, jadi setiap kelompok silakan mempresentasikan laporan yang sudah kalian buat. Kita mulai dari kelompok 1. Siap? Siap, Bu. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Tinggalkan HP Lena, tinggalkan HP. Kelompok 1 buat laporannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk PPT, Bu. PPT. Udah dikirimkan ke Ibu tadi? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Oke. Ntar Ibu tayangkan. Satu. Oke, kita mulai simak penjelasan dari kelompok ginjal. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ginjal. Ya. Silakan Kak, ini mungkin PPT-nya boleh di ya. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok kinestetik ginjal. Saya Keisha. Saya Alena. Saya Anisia. Saya Romi. Saya Halim. Pada hari ini kami akan mempresentasikan apa itu ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh yang berfungsi sebagai alat ekskresi untuk pembentukan urin. 1. Menjaga pola makan. 2. Minum banyak air putih.
per hari 2 liter. Yang ketiga, rutin berolahraga. Keempat, tidak merokok dan hindari alkohol. Nah, itu presentasi dari kami kelompok kinestetik ginjal pada hari ini. Kami membuka sesi tanya jawab untuk 1 orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silakan deh. Kemudian kita masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas tentang kulit ya. Oke, silakan maju kelompok 2. Kami dari kelompok 2, hari ini kami akan menjelaskan tentang kulit melalui video pembelajaran. Kulit merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh kita yang berfungsi untuk melindungi benturan dari luar. Berikut komponen dari kulit. Banyak bakteri dan menguapnya air dari dalam tubuh. Selanjutnya ada lapisan laut tinggi yang berfungsi untuk menggantikan sel kulit ari yang terkelupas. Oke, sudah selesai. Bagus sekali ya videonya ya. Iya, Bu. Oke, beri tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Oke. Selanjutnya kami akan membuka sesi pertanyaan. Sesi tanya jawab untuk 1 orang penanya. Ada yang mau bertanya? Mengapa kulit disebut sebagai alat ekspresi? Karena kulit mengeluarkan zat beracun melalui keringat. Oke, beri tepuk tangan kembali untuk kelompok 2. Silakan duduk. Sekarang kita lanjutkan kelompok 3, membahas tentang paru-paru ya. Kalian membuat flyer ya, poster. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang paru-paru. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya melakukan setback. Jalan-jalan ke Roma, pulangnya beli batu bata. Selamat halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3. Iya. Kita lanjut ke kelompok 3. Gangguan dari paru-paru adalah, contoh yang kita dapat seperti sehari-hari adalah, contohnya merokok. Remaja-remaja sekarang kebanyakan merokok. Nah, itu yang menyebabkan paru-paru mereka rusak. Contohnya seperti paru-paru basah ataupun paru-paru hitam. Iya. Cara mencegah kerusakan paru-paru itu gimana sih? Nah, cara mencegah kerusakan paru-paru yaitu, pertama, jika paru-paru kita sudah sangat parah, berobatlah ke dokter. Nah, cara pencegahannya dengan cara hidup teratur, tidak merokok, dan makan makanan yang bergizi. Oke, terima Nah, kasih. kami sudah sampai di ujung nih. Tadi awal kita membuka presentasi dengan pantun. Nah, sekarang kita juga akan menutupnya dengan pantun. Adik pulang ke Indonesia. Cakep. Pulangnya bawa kekasih. Cakep. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Keren sekali. Siap tampil kelompok 4? Ya, Bu. Oke, ayo silakan maju. Nanti Alena, nanti ya cintaku ya. Kelompok 4, laporannya dalam bentuk apa nih? Sama. PPT ya? Sudah kirim ke Ibu? Halo teman-teman semuanya, Halo. perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai ketua kelompok, nama saya Jessin. Nama saya Gabriel Prawira. Nama saya David Alfred Rizik. Nama saya Jusri. Kami di sini ingin Salam menjelaskan dulu kalian dikit, proses eh. ekspresi, yaitu hati. Ya, boleh di sini. Hati. Pengertian hati dan peran hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh. Hati merupakan organ penyimpanan. Hati juga berperan dalam menjaga kadar glukosa darah, kadar kolesterol darah, dan hati berperan dalam proses detoksifikasi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada 15 kesalahan. cm. Iya, beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya kita tahap generalisasi atau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Dan Kelompok 1, ginjal ya. Kalian sudah menyimpulkan. Nah, ginjal itu zat sisa ekskresinya yang dikeluarkan berupa apa? urin, Bu. Berupa apa? Urin ya. Nah, urin. Kemudian tahapan pembentukan urin ada berapa tahapan? 3. Ada 3, yaitu tahapan Filtrasi, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Oke, untuk kelompok kulit. Nah, kulit itu sisa zat ekskresinya berupa apa? Keringat ya. Nah, yang berperan di dalam pengeluaran keringat itu kelenjar apa? Kelenjar keringat. Bagus sekali. Sekarang kelompok paru-paru. Zat sisa ekskresi paru-paru apa? Karbon dioksida dan Karbon dioksida dan uap air ya.
Nah, jadi kalian tadi mempraktekkan, Ibu lihat ada di kaca, kalian mempraktekkan. Kaca itu menjadi berembun. Yang semula wajah kalian lihat di situ ganteng, tiba-tiba jadi blur. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Uap air dikeluarkan dari Iya, karena adanya uap air yang kalian keluarkan dari proses mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Nah, itulah zat sisanya. Nah, untuk menjaga kesehatan paru-paru, kira-kira kalian mau buat apa nih untuk menjaga kesehatan paru-paru kita? tidak merokok, selalu berolahraga, makan rutin, tidur dan cukup. Kemudian kelompok 4, kalian membahas hati. Apa zat sisa ekskresi hati? Berupa cairan empedu. Iya, cairan empedu, bagus sekali. Oke anak-anak Ibu. Nah, kita sudah masuk ke tahapan akhir. Nah, kesimpulan dari kegiatan hari ini adalah yang pertama, kita sudah diberikan alat ekskresi yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sudah sepatutnya kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk menjaga kesehatan ginjal, caranya kita dengan apa? Dengan rutin Menjaga kesehatan ginjal dengan apa? rutin berolahraga, Rutin berolahraga, minum kemudian air putih yang cukup, iya, minum air putih yang cukup. Minimal berapa satu hari? 2 liter, 2 liter atau setara dengan 8 8 gelas air. Kemudian untuk menjaga kesehatan kulit tadi ngapain? mandi, Iya, mandi minimal 2 kali sehari. Kemudian apa lagi? Iya, tidak memakai skincare sembarangan, tidak memakai skincare yang berbahaya. Untuk menjaga kesehatan paru-paru, Tidak merokok, tidur yang cukup. tidak merokok, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Apalagi? Tidak berada di tengah-tengah perokok, ya. Nah, kemudian untuk menjaga kesehatan hati bagaimana? Iya, banyak minum air putih, batasi konsumsi garam, dan tidak makan makanan yang berlemak terlalu berlebihan. Menjaga makanan dari yang tidak baik untuk tubuh. Contohnya memakan makanan dengan zat aditif yang berlebih, ya, itu tidak baik. Oke, baiklah anak-anak. Selanjutnya kita akan mengerjakan post test, ya. Silakan buka kuisisnya kembali. Oke, kita mulai dari sekarang. sini papi, belajar. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ibu ada buat refleksi pembelajaran hari ini. Ya, silakan kamu isi bagaimana refleksi pembelajaran kita hari ini. Yang pertama ini ada star rating, yaitu ada 5 bintang. Dari hasil laporan yang sudah kamu kerjakan di depan, kira-kira kamu mau beri bintang berapa untuk hasil yang kamu kerjakan, ya? Kemudian yang kedua, ada feeling atau perasaan. Dari pembelajaran hari ini, di sini ada 5 emot. Yang pertama, sangat senang, yang kedua senang, yang ketiga biasa aja, yang keempat kurang, yang kelima mengecewakan. Nah, kamu pilih yang mana? Kemudian di sini ada kelebihan, lalu ada kekurangan, lalu ada peningkatannya. Apa kelebihan kamu, apa kekuranganmu, bagaimana cara meningkatkannya ke depan. Nah, silakan kamu tuangkan di lembar refleksi yang Ibu bagikan, ya. Oke, baiklah anak-anak. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Jadi kita ketemu minggu depan, kita akan masuk materi kelainan dan gangguan pada sistem ekskresi. Jadi dibaca-baca lagi bukunya. Nah, di sini Ibu mau berterima kasih atas semangatnya, terima kasih atas usahanya yang sudah luar biasa membuat laporan. Semangat belajarnya terus dan tetap jaga kesehatan. Oke, selamat siang. Siang, Bu.